Ini kita coba masuk ke sesi terakhir ya. Kan sesuai dengan tema kita, bagaimana pengusaha resto menyiasati aturan PPKM gitu ya. Atau pandemik inilah gitu ya. Coba dari Mbak Silvi dulu. Ini kan pandemik ini kalau nggak salah kan dari Maret ya, Maret 2019. 2 tahun kita ini at least gitu ya. Bagaimana nih istilahnya menyikapinya gitu loh ya. Seperti apa Mbak? Ya, ini jahat atau enggak ya? Pertama sih dengan adanya PPKM gue lebih gampang punya calon-calon pegawai. Itu mungkin karena terlalu banyak yang diputus kerja ya. Ya itu kelebihannya. Terus yang kedua, ini jahat atau enggak ya? Tapi setiap PPKM gue naik omsetnya. Wih, keren ya. Karena kan orang nggak dine-in kan. Iya. Jadi lewat channel-channel penjualan Ghost Kitchen kayak gini lah yang lebih banyak omsetnya. Terus, tapi ada juga sih keadaan dimana ketika udah parah banget kelamaan PPKM-nya, mungkin orang juga udah nggak punya duit, udah nggak jajan, dia hanya beli yang pokok-pokok aja, beli beras gitu ke keluarganya, itu juga ya udah zonk gitu. Jadi kalau karena emang gue nggak pernah ada yang dine-in dan Ghost Kitchen, jadi nggak ada metode khusus sih untuk mengatasi PPKM. Nah, kayak emang kerjaan gue delivery gitu kan. Gitu. Kalau lah misalnya anggaplah misalnya ya kalau Mbak Silvi sih karena nggak ini ya, nggak ini ya. Oke, kalau Mbak Rip sendiri gimana menyikapi COVID inilah, pandemik inilah gitu ya, PPKM ini? Ya otomatis pasti standar ya. Jadi aktifkan semua channel online, GoFood, GrabFood dan segala macamnya itu. Terus kemudian juga ya kita buka info kalau misalnya ordernya via WhatsApp dan sampai batas 5 km juga kita free-in ongkir seperti itu. Terus kemudian ini sih kita kejar, bukan kejar, maksudnya kita kejar nih di IG kita ini tentang memperkenalkan bahwa ketika kita pesan makanan di saat up itu, jadi ketika kita pesan untuk buat take away, orang bisa datang dan dia bisa foto-foto kayak gitu. Karena ya jadi saat up itu sebenarnya kan dia punya positioning itu tempatnya Instagramable gitu kan. Jadi makanya kenapa itu yang kita yang kita jual juga selama PPKM ini gitu. Ini sih saya ada ininya ya, ada contoh video IG story-nya, coba saya share screen ya. Ya, jadi host ya. Oke. Mungkin hostnya jadikan dulu Mbak ini sebagai co-host. Rip, jadikan co-host. Mbak Ripnya. Bisa nggak dia langsung share? Biasanya bisa sih kalau dia jadikan co-host bisa. Share screen-nya. Jadikan co-host. Screen-nya yang di Udah langsung aja si Noval Kam kerja. Terus sama ada ini juga sih, Man. Jadi pas lagi selama PPKM ini kita juga encourage tenan-tenan untuk malah keluarin menu baru kayak gitu. Jadi biar supaya maksudnya orang ada ketertarikan untuk order makanan saat ini yang biasa dia ketika PPKM kayak gini mungkin ya nungguin nanti buka lah kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya ada menu baru terus kemudian kita hajar tuh pokoknya di IG itu gambar-gambar makanan-makanan yang enak-enak pas lagi jam makan siang, jam makan malam kayak gitu, seperti itu. Jadi itu beberapa cara yang saat lakukan. Kayaknya sudah bisa Mbak Rip. Sudah ya? Coba ya, aku coba share. Bisa. Sudah. Di tulisannya you cannot start screen share while the other participant is sharing. Coba deh, kalau misalnya saya mainin dari sini bisa. Multiple share. Kok saya ada co-host? Udah? Bisa. Oh tulisannya masih itu ya, you cannot share.
Oh udah, oke. Salah satu digital literasi nih. Ya. Ini bagian dari kita saling sharing ya teman-teman ya. Suaranya belum ada nih, Rin. Belum ada. Gambar kelihatan ya? Udah. Tapi Ya. kurang ke tengah juga. Maksudnya apakah di kiri ya? Nah. Ya. Oke. Oh iya. Jadi ini berapa tingkat ini, Adik? Ya, Ari. Berapa tingkat? Bangunannya berapa tingkat? Bangunannya berapa Satu tingkat? tingkat doang. Oh tapi ada ini ya, ada area hijaunya juga ya? Iya, jadi emang ada kita ada indoor, ada apa namanya semi outdoor sama ada outdoor. Iya. Oke. Ya, artinya poinnya mungkin dari Mbak Rip itu ya, kita pelajari juga atau istilahnya adaptif lah dengan keadaan COVID ini gitu ya, seperti itu ya. Oke. Kalau dari Mbak Ening sendiri gimana Mbak Ening dengan COVID ini? Halo, terdengar? Ya, terdengar. Karena saya tidak dine-in ya, jadi manfaatkan saja digital marketing. Halo? Iya. Manfaatkan digital marketingnya secara maksimal, gitu. Nah, gitu. Ini maaf, ini pertanyaan terakhir atau apa? Soalnya ada ibaratnya ada quotes nih yang apa namanya? Saya ingin sampaikan dari guru besar ini. Silakan. Yang jadi motivasi saya ya, mudah-mudahan juga motivasi buat teman-teman yang mulai usaha. Ini saya teringat dosen PMT ya, Profesor Dr. Insinyur Bari Wirawan. Beliau itu guru besar di kita ITB. Bayu Wirawan. Ya, mata kuliah seleksi dan adaptasi. Notabene beliau adalah seorang ilmuwan, tapi beliau memberikan pernyataan begini. Orang cerdas bukanlah orang yang ketika melihat sebatang pohon langsung berpikir bagaimana fisiologi dan morfologi pohon itu. Berat ini. Tapi orang cerdas adalah orang yang ketika melihat sebatang pohon langsung berpikir berapa banyak kaum gelis yang bisa dihasilkan. Jadi itu usaha itu seperti itu gitu. Apapun kita lihat itu bisa menjadi ladang rezeki gitu. Ladang ibadah ya. Amin. Oke, ya ini menarik ya teman-teman kita ini ya. Mungkin yang terakhir lah ya, yang terakhir nih, karena ini nanti kita siapa tahu ada diskusi lagi ya. Dan mungkin dari saya yang terakhir ya. Ada nggak sarannya misalnya ini kan banyak mengeluh nih kita pelaku usaha ya. Mungkin dari Mbak ada sarannya untuk pemerintah gitu ya, atau untuk istilahnya regulasi lah gitu ya, yang sekiranya kita butuhkan atau yang sudah ada ini nggak cocok gitu. Gimana Mbak Rif? Ada nggak? Kalau pendapatku yaman ya. Jadi sebenarnya kondisi COVID ini tuh nggak ada orang yang nyangka, ya kan? Jadi kalau misalnya menurutku sih kayaknya nggak ada rules yang bisa bikin happy semua orang kayak gitu. Jadi apa sih namanya kalau misalnya tentang kalau menurut saya ya, apa yang udah dilakukan dengan vaksin gratis itu menurutku udah jauh dari jauh dari bayangan kalau menurut saya ya kayak gitu. Jadi sebenarnya adalah ini juga sih untuk orang ini juga untuk bilang sama teman-teman juga, ayo pada vaksin kayak gitu kan. Karena maksudnya kalau misalnya kita ngaca di luar gitu kan, udah semua jalan normal lagi karena mereka udah pada semua vaksin ya kan, udah 70% vaksin gitu kan. Jadi sebenarnya adalah apa yang kita bisa lakukan sebelum kita meminta sesuatu adalah ayo vaksin.
belum. Apa sih namanya, kita kerjakan bagian yang kita bisa kerjain gitu loh maksudnya. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya tentang regulasi, apa ya itu sih, Man. Aku pikir kayaknya maksudnya kondisi kayak gini kan emang nggak ada pengalamannya kan. Kita nggak pernah kejadian gitu kan. Jadi kalau itu susah deh ada rules yang harus apa sih namanya bisa bikin happy semua orang, pasti nggak ada gitu loh. Pinginnya kalau misalnya dari pelaku usaha ya pasti nggak ada batasan nggak boleh dine in kayak gitu, pinginnya seperti itu gitu kan. Tapi juga kalau misalnya liatin angka kemarin apa sih namanya COVID tinggi seperti itu juga bikin serem ya. Jadi apa sih namanya ya ngerti lah kalau misalnya saya sih posisinya seperti itu. Artinya lebih cenderung istilahnya kita support nih kebijakan pemerintah gitu ya, mudah-mudahan ya cepat berakhir biar kita bisa berusaha normal lagi gitu ya. Benar. Jadi apa sih namanya jangan cuma minta doang tapi kita vaksin belum, jangan kayak gitu. Ya, oke. Ya, kalau dari Mbak Ening nambahkan yang tadi itu bagus tadi itu sampai yang saya ingat pohonnya itu. Ada lagi nggak ini saran-sarannya? Minimal masukan kita ke pemerintah ya. Tahu nanti channel ini didengar, ada pejabat, ada pemerintah yang mendengar gitu ya. Nah, gimana kira-kira Mbak Ening? Ya support saja kebijakan pemerintah, tapi lebih ramah lagi lah gitu ya. Saya melihat pemberitaan yang penuh dengan drama ketika mengamankan PKL ini memang tidak berhubungan dengan saya pribadi, tapi saya melihatnya gitu ya. Agak miris juga gitu ya, juga bersama lagi dan mengamankan PKL gitu, jadi solusi yang terbaik gitu ya mereka. Walaupun misalkan ya mudah-mudahan PPKM ini gitu ya dilanjutkan dengan kata lain lebih baik lah gitu ya, sudah lebih baik keadaan kita gitu, semua berjalan gitu, para pebisnis pelaku usaha bisa kembali normal gitu, dan para PKL juga bisa kembali gitu. Bagaimana sangat mengkhawatirkan gitu ya untuk mereka gitu. Support aja sekarang untuk saat ini bagi saya support aja kebijakan pemerintah. Ya, dari banding berarti poinnya kita support ya, cuma mungkin komunikasinya yang istilahnya lebih persuasif lah ya, lebih persuasif ya, jangan rasa ya. Jadi takutnya kayak sudah susah ya, pendekatannya terlalu keras. Ini lama-lama kita ada yang bilang jangan sampai kita perang saudara ini karena udah urusan perut kan gitu ya. Ya, jadi kepada komunikasinya ini memang saya kira kita sebagai pengusaha kita dukung aja lah gitu ya, karena memang nggak bisa juga kita full usaha kalau COVID-nya masih ada kan gitu ya. Ini akan terulang terus. Mbak Silvis, gimana Mbak Silvis? Pertanyaannya gimana ya? Pertanyaannya dengan kebijakan pemerintah nih kan istilahnya kita kan tetap berusaha bertahan nih ya. Tadi strateginya saya kira udah disampaikan kan. Strateginya sekarang ada nggak menurut Mbak Silvis sendiri ya kebijakan dari pemerintah ya, kan macam-macam nih terus sekarang PPKM level 4 segala macam. Nah, ada nggak yang rasanya ini kayaknya kurang pas gitu loh, baiknya seperti ini gitu? Iya, kalau pengalaman saya sih ya menjalani usaha santai aja gitu, maksudnya terlalu banyak celah yang bisa kita manfaatkan sebenarnya jadi nggak perlu terpaku pada masalah, tapi ya udah manfaatin aja celah yang bisa dilakukan, ya udah dilakukan, dijalanin gitu, karena ya nggak mungkin kan pemerintah bikin keputusan yang tidak untuk kepentingan orang banyak, pasti ada kepentingan itu, jadi ya udah diakalin lah sama kita sebagai orang yang usaha. Iya, oke. Bagus. Jadi justru harus cari solusinya sendiri gitu ya. Vaksin dapat free Iya, memang itu ya teman-teman ya, pengalaman juga ya. Jadi kita kalau udah usaha itu memang jalan keluar itu kadang-kadang lebih banyak gitu loh ya. Kabus.
Jadi kreatif lah kuncinya gitu ya. Jadi kreativitasnya itu muncul sendiri gitu ya. Mungkin ya kalau dari saya itu ya nanti silakan Bro Anis yang nutup sama bagi-bagi apa namanya itu giveaway-nya lagi gitu ya. Tapi saya kira ini teman kita bertiga ini kalau boleh saya istilahnya ambil intisarinya ya. Artinya perempuan ya, tapi juga yang bisa menjalankan usaha ya. Pastinya juga pasti normal ya menjalankan keluarga gitu ya. Ini inspirasi bagi kita ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bagian dari kita istilahnya saling berbagi gitu ya. Dan juga untuk teman-teman yang ingin menjadi narasumber atau ingin berbagi, kita di IPB 97 Kreatif ada program ini namanya Bisnis Talk IPB 97 Kreatif. Jadi silakan ya nanti nextnya boleh nanti di di WhatsApp Bro Anis. Kita akan agendakan per 2 minggu gitu ya. Ini saya kira bagus karena keadaan seperti ini saya cenderung menyampaikan memang saya butuh kamu, kamu butuh saya gitu loh ya. Artinya kita butuh bersinergi, berkolaborasi. Karena kita diam-diamkan, kita pendam masalah kita, saya takut kita nyari solusi yang nggak benar kan gitu ya. Tapi dengan seperti ini kita bisa sharing. Mungkin silakan dilanjutkan Bro Anis. Ya, alhamdulillah nih ya kita udah pengunjung waktu nih. Aduh. Jadi sangat bermanfaat sekali. Mungkin teman-teman yang ada di Zoom ya, mungkin yang nonton juga di YouTube ya streaming. Sangat bermanfaat selain dari ketiga Sri Kandi. Ini yang satu ada pernah bekerja, ada yang tidak bekerja sampai sekarang sudah 15 tahun. Kemudian yang di Bandung Ning juga seperti itu dengan niatan yang luar biasa gitu ya. Selain dari istilahnya ini kita namakan apa? Super moms ya. Super moms. Ada yang bilang sih katanya apa? Power woman, woman power. Ya, Wonder Woman juga, super moms mungkin ya, karena memang ada passion di sana, kesukaannya apa, terus keinginannya apa, jadi tidak melulu hanya mencari untung ya, melulu melihat sendiri gitu, keuntungan sendiri, tetapi tetap juga bekerja sama pendamping hidup. Suami kan diajak semua kan, yang bantuin bikin posting-postingan, yang membantu untuk kadang-kadang soalnya kita perempuan itu ada masa-masa sulit setiap bulannya itu. Bad hair day. Nah itu hal-hal seperti itu yang mungkin sangat dibanggakan ya dari ketiga narasumber ini. Meskipun ya Kiman juga membanggakan ya. Tapi harus gitu ya. Kalau Budianto berapa orang yang bad hair day? Nah, kalau itu no komen dulu. Bisa nanti Jamprian sama Budianto. Mudah-mudahan Budi melihat atau mendengar. Oke, alhamdulillah giveaway yang dikasih Silvi sudah ada nama-namanya. Nanti kita hubunginnya kalau misalkan nanti Silvi setelah satu-satu itu yang mendapatkan pertama nih kritik dan saran ya. Itu saya ulangi lagi, itu adalah Nuni ya. Selamat Nuni. Kemudian Ika dan Ida Farida. Sedangkan yang yang 4 channel super apps ini tadi ada Hendra. Nah ini juga dua cowok nih. Hendra ya, tapi memang 70% alhamdulillah CV berbaik hati tetap dikasih. Jadi super apps-nya itu adalah GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan Foodspot. Nah yang ketiga 4 brand yang tergabung dalam Dera Kitchen itu dijawab oleh Adrianto PG34. Ini saya kayak Sidin ya. Bagus. Jadi di Dera Kitchen itu ada siomay sejiwa, kemudian bakwan sejati ya, ayam asap Bogor dan bakwan sandwich salad ya, sandwich saladnya Dera Kitchen itu sendiri. Oke, nah kalau yang tadi sudah sempat bertanya tetapi belum dapat giveaway dari Silvis, bolehlah saya kasih giveaway dari reseller saya, distributor ya, My Way. Jadi produk-produk beauty care ya, fragrance dan sebagainya. Tapi untuk saat ini saya akan kasih produk My Way yang lebih ke household cleaningnya. Nah, nanti buat Miftahul Fauzi, Asep nggak dikasih di Silvis karena dia udah mitra sama Silvis. Satu lagi Catur Setiawan. Nanti mungkin ya kita data, tunggu aja nanti kirim alamat, kirim nomor teleponnya. Terima kasih Kiman. Kita setia Dakara TV.
Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.